sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Sampelino, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di SMA YPS Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran inovatif aksi 2 pertemuan pertama dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan memanfaatkan LKPD Live Worksheet dalam proses pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Sekalian, perhatian. Siap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Ya, saya mau tanya dulu, kenapa masih kurang yang hadir? Siapa saja yang tidak hadir? Siapa saja? Ada Sesi, Sasa, Hasel, Tristan, Gray, Akil. Berikutnya, ini materi pembelajaran kita hari ini mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Ini untuk pertemuan pertama karena Ibu Guru bagi 2 menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan berikutnya nanti lanjutan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Di mana kita ketemu tentang sistem persamaan linear 3 variabel? Pada waktu kamu berbelanja di pasar, siapa yang pernah pergi bantuin orang tuanya berbelanja di pasar? Ayo. Ada Abdul, ini Tia, Putri, Hara. Kalian antar orang tua atau ikut berbelanja? Beli sayur sendiri, pilih ikan sendiri. Nah, di sini ini secara langsung diterapkan loh sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, berikutnya kapan itu? Pada waktu kamu bercita-cita jadi pengusaha, buat pabrik misalnya, pabrik produksi, biaya produksi, kamu juga pikirkan secara tidak langsung, kamu akan pikirkan untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau ada banyak jenis produksi yang ingin kamu lakukan. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran, tujuan apa yang akan kita lalui dalam pembelajaran ini? Yang pertama, melalui media pembelajaran dan studi literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi sistem persamaan linear 2 variabel dengan benar. Berikutnya, setelah melakukan studi literasi dan diskusi secara berkelompok, nanti kamu akan berdiskusi secara berkelompok berdasarkan kelompok masing-masing. Peserta didik dapat mengubah suatu masalah yang diketahui ke dalam bentuk variabel dengan benar. Berikutnya, yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok dengan tuntunan LKPD yang Ibu Guru telah bagikan di Google Classroom, ada ya standby di Google Classroom kalian, Ibu Guru sudah terbitkan sejak kemarin. Nah, peserta didik dapat menentukan masalah ke dalam bentuk tabel dengan benar. Berikutnya, setelah itu melakukan studi literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Nanti kamu hanya sampai menyusun sistem persamaan linearnya, oke? Nah, berikutnya, saya mau kasih ingat, pernah dengar kasus seperti ini? Pernah? Di mana? Kelas 9. Oke, di kelas 9. Tentang kasus apa ini? Tukang parkir mendapatkan uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Mau misalkan dulu, kita misalkan dulu. Oh, mobilnya waktu di SMP toh, kamu akan memisahkan kenapa? Arah? Boleh kak variabelnya bukan A dan B? Boleh, terserah Aron. Mau pakai inisial? Siapa misalnya? Onel dan Aron. Boleh, A dan O. Yang penting Aron konsisten, jangan sampai di sini A, di sini O, di sini jadi X, Y. Nah, ini yang kamu lalui waktu di SMP. Masih ingat ini? Membuat model matematika. Di Google Classroom Ibu Guru sudah siapkan link untuk LKPD. Ada bagian tes awal ya, pretest toh? Ada ya? Nah,
Coba Ibu Guru kasih waktu dari sekarang. 10 menit dari sekarang. Silakan. Ya, cakupan materi yang akan kita lalui hari ini apa saja? Yang pertama, Ibu Guru akan menayangkan satu kasus tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ini kasusnya dekat dengan kalian semua. Kemudian kamu akan berdiskusi menyelesaikan dan mengolah data secara berkelompok. Kita menarik bersama-sama ya. Berikutnya tentang evaluasi. Nanti ada tes akhir evaluasi. Ada 2 nomor jadi cukup. Ya, evaluasinya nanti Ibu Guru ambil nilainya esai ya. Ada nanti lembar jawaban Ibu Guru. Ya, orientasi masalahnya ini dia. Contoh sederhana adalah saat kamu berbelanja di kantin sekolah. Percakapan sederhana berikut adalah contoh kasus secara kontekstual yang ada di sekitar kamu. Si Dion dulu, ya si Dion. Perhatikan baik Dion. Mas, beli 2 tahu, 1 sosis dan 2 pisgor, harganya berapa? Berikutnya ada si Amin. Mas, beli 1 tahu, 2 sosis dan 2 pisgor, harganya berapa? Berikutnya Nini. Mas, beli 1 tahu, 1 sosis dan 2 pisgor, harganya berapa? Nah, pernah tidak kalian lakukan begini di kantin? Terus masnya jawab apa? Coba lihat. Masnya cuma jawab begini. Harganya untuk Dion 10.000 deh, bayar. Amin 11.000, Nini 8.000. Terus kamu bayar, kemudian kamu pergi makan. Tah, itu yang terjadi. Ada tidak di antara kalian, sebagian dari kalian yang bertanya, Mas, berapa harganya pisgor? Ada tidak? Berapa harganya tahu? Berapa harganya apa lagi? Sosis. Kemudian kalian ambil, saya beli 2 tahu, 1 sosis, apalagi 1 pisgor. Ada yang sampai sedetail itu bertanya sama penjual? Bingung dia mau bagaimana caranya. Cara kerjanya begini nak, buat dulu tabel seperti ini nak, kosongkan dulu ini kan dari isinya dulu ya. Kemudian letakkan variabel, huruf variabel yang kau tentukan, misalnya A, B, C, Ibu Guru pakai X, Y, Z. Kemudian apa yang kamu ketahui tadi? Dion, Amin, Nini. Yang menjadi topik masalah dalam soal tadi. Yang pertama, Dion apa? Coba lihat yang diketahui. Dion membeli apa? 2 tahu, 1 sosis, 2 pisgor. Maka Ibu Guru tuliskan di tabel. Berikutnya ada kamu mengerjakan LKPD dalam kelompok masing-masing. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Buka LKPD-mu di Google Classroom. Ada juga modul pembelajaran bahan ajar Ibu Guru share di Google Classroom. Silakan dibuka. Ada ya? Ada pastinya ada. Coba kamu buka dulu nak. Nah, sambil buka bahan ajarnya, sambil kau baca-baca, siapa tahu ada yang dilupakan, kamu juga mengerjakan LKPD-nya. Boleh begini, bahan ajarnya di sini, LKPD-nya dulu. Boleh. Silakan dikerjakan, Nak. Ya seperti itu. Silakan dikerjakan.
Ibu guru tampilkan saja di sini ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Untuk pretest nomor 1, kita disuruh untuk mengidentifikasikan yang merupakan persamaan linear dua variabel dan persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk model matematikanya yaitu 3x ditambah 2y ditambah 5z sama dengan 2.640.000 untuk persamaan pertama. Nah, untuk yang kedua itu ada x 1x, di sini ditulis x karena kalau misalnya angka 1 itu tidak perlu lagi ditulis. Jadi x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 1.510.000. Lalu untuk persamaan ketiga 4x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 2.750.000. Sudah selesai? Oke, Dapat berapa ini kelompoknya? Coba scroll ke atas. Oke, ya, terima kasih Mutia, tapi jangan ditutup dulu nak. Ada yang mau bertanya? Ada, Abdul. Oke, silakan. Bisa kah dikasih turun dulu Ani? Oke, operatornya Ke bagian yang persamaan. soal nomor berapa, Abdul? Soal 1. Soal 1. Di bawahnya. Ya, itu. Kenapa yang bagian kedua yang 3A tambah B tidak ada C-nya? Sama yang bagian ketiga juga yang 3A tambah 2C tidak ada B-nya. kenapa nggak ada b-nya? Karena nggak ada jual beli daging. Jadi 0 itu yang b. Dia sudah benar ya? Oke. Ibu Endang tidak beli udang. Makanya di tabelnya Mutia mengisi dan kawan-kawannya mengisi 0 karena dia tidak membeli sama sekali. Tadi ada yang bertanya, Ibu Guru, ini Ibu Endang tidak membeli udang, saya kosongkan saja kah? Bukan dikosongkan ya. Di matematika ada nilainya, yaitu nilainya 0. Oke, berikutnya, sedangkan Ibu Sinta tidak beli daging. Di sini dikosongkan juga kan? Ada nilainya, yaitu 0 ya. Bukan kosong tapi 0. Makanya di scroll lagi nak. Nah, pada waktu dia menuliskan persamaannya, persamaan pertama lengkap karena ada 5A, 2B, 1C. Toh? Di tabel. Berikutnya di tabel ada 3A, 0B. 0 kali B, 0 kali 1 berapa? Oh sorry, C-nya yang bilang ya? Oke. Terima kasih Mutia, sama-sama. Belajar yang baik ya. Jadi yang pertama kamu lakukan adalah mengidentifikasi apa yang diketahui dalam soal. Lanjut, apa lagi yang kamu lakukan? Setelah menuliskan diketahui apa? Menanyakan. Memisalkan. Dibuatkan tabelnya. Oke, next ya. Dibuatkan tabelnya, betul sekali. Berikutnya, kita apakah setelah dibuatkan tabelnya? Menuliskan model matematika. Tah? Ini langkahnya. Next, apa lagi? Coba berikutnya. Setelah itu adalah menyelesaikan. Cara menyelesaikan ada macam-macam cara, termasuk cara grafik, cara substitusi, eliminasi, cara gabungan. Kita bisa minta juga bantuan GeoGebra. GeoGebra itu akan kita lakukan minggu depan pada waktu mencari solusi. Makanya Ibu Guru hilangkan metode grafik, yang Ibu Guru tekankan minggu depan adalah metode gabungan. Kita menggabungkan antara eliminasi dan substitusi. Oke, berikutnya. Ya, latihan individu. Silakan buka GC-nya nak, ada latihan di dalamnya. Silakan.
membaca soal. Kalau soalnya dalam bentuk masalah soal cerita, kamu harus membaca dengan seksama dan mengetahui apa yang diketahui dalam soal. Kemudian cari tahu apa yang ditanyakan oleh soal. Kalau yang ditanyakan cuma model matematika saja yang kamu kerjakan. Tapi kalau misalnya ditanyakan selesaikan, tentukan himpunan penyelesaiannya, maka kamu harus menyelesaikan sampai soal itu selesai. Berikutnya apa? Memisalkan. Nah, variabelnya harus konsisten. Variabel yang kau pilih sejak awal itu terus yang kau gunakan sampai kasus itu selesai. Setelah itu apa? Membuat tabel, jangan sampai tertukar. Ya, makanya harus teliti. Berikutnya setelah membuat tabel diapakan tadi? Apa yuk? Yang ya. Oke, membuat model matematika, mantap sekali. Ya, oke anak-anakku sekalian, tidak ada masalah ya untuk membuat model matematika. Yang jadi masalah adalah kalau nantinya Ibu Guru di pertemuan berikutnya kita mencari solusinya bagaimana. Karena kita harus menggunakan beberapa metode untuk mencari solusi. Ya, berikutnya Ibu Guru sudah simpankan PR di Google Classroom kamu. PR ya, pekerjaan rumah. Silakan diselesaikan di rumah. Itu fungsinya, PR-nya adalah supaya pengetahuan hari ini itu berjejak, ada tertinggal di dalam pikiran kamu, tidak terhilang pada waktu saat kamu keluar dari ruangannya. Ibu Guru tidak hilang sekejap. Nah, ya, berikutnya Ibu Guru akan sampaikan apa yang akan kita lakukan pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya pernah Niki dengar ini metode? Di sistem persamaan linear 2 variabel dipakai ya. Dipakai juga di sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita pakai nantinya kita fokus di gabungan. Berarti menggabungkan antara substitusi dan eliminasi. Ya, sedikit pelajaran dari kalian semua. Untuk pelajaran untuk kalian semua hari ini adalah kalian mampu bekerja sama dalam tim masing-masing, mampu bertukar pikiran. Cara ini dibutuhkan di kemudian hari pada waktu kalian terjun ke dunia kerja. Teamwork yang baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang dan terima kasih Bu. Selamat siang semuanya, sama-sama. Terima kasih juga. 10.5. Yes, yes.